Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jovanka Gloria Timbul, dokter yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu alasan Ibu datang untuk memeriksakan diri saat ini? Baik Bu, boleh saya tahu nama Ibu, umur, alamat, dan pekerjaan? Jadi boleh saya tahu alasan Ibu hari ini datang memeriksakan diri ke rumah sakit? Baik Bu, boleh saya tahu apa Ibu sudah menikah atau belum? Ini pernikahan yang keberapa? Apakah sudah ada anak? Anaknya berapa Bu? Dan apakah ada riwayat keguguran atau abortus? Bagaimana dengan riwayat ANC? Ada suntik TT di mana Bu? Berapa kali? Dan apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi? Dengan kondisi hamil sekarang, bagaimana Ibu? Apakah gerakan janin aktif? Apakah ada kenaikan berat badan? Berapa? Dan apa sering merasakan kontraksi yang kuat akhir-akhir ini? Atau ada keluar lendir atau darah dari jalan lahir? Apakah ada riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, kencing manis, atau tiroid pada Ibu dan keluarga? Baik Bu, saya akan menggunakan rumus Nigel untuk menentukan taksiran tanggal persalinan, di mana hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Baik Bu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan dan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Mungkin saat dilakukan pemeriksaan Ibu akan merasa kurang nyaman, tapi tidak perlu khawatir karena ini tidak akan membahayakan janin dalam kandungan. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, terima kasih. Pertama-tama, Ibu dipersilakan untuk mengosongkan kandung kemih sambil saya akan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Lalu setelah itu, persilakan Ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki Ibu dengan kain yang telah disediakan oleh pemeriksa, mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO. Setelah itu, menggunakan sarung tangan steril dan selanjutnya pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien dengan posisi tubuh menghadap ke arah pasien. Leopold I menentukan tinggi fundus uteri dengan tangan kiri sambil tangan kanan memfiksasi bagian bawah agar janin tidak bergeser. Lalu letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan tekan secara lembut dan gesek telapak kiri dan kanan secara bergantian untuk menentukan posisi bayi. Jika bokong maka akan teraba lunak, kurang bulat dan tidak melenting. Lalu selanjutnya kita akan mengukur tinggi fundus uteri menggunakan meteran dari atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri secara selintang dan umbilikus, lalu lingkaran perut pasien dalam sentimeter. Selanjutnya, letakkan telapak tangan kiri dan kanan secara sejajar pada ketinggian yang sama dan dari atas tekan secara bergantian atau simultan ke arah bawah dan rasakan apakah punggung di mana nanti akan teraba tahanan terbesar, rata dan keras seperti papan atau teraba ekstremitas yaitu seperti bagian-bagian kecil. Menentukan bagian terbawah janin, apakah presentasi kepala di mana teraba bulat, melenting, dan keras, atau apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Dengan cara menggoyangkan bagian terbawah janin, jika melayang berarti belum masuk pintu atas panggul, dan jika terfiksasi berarti sudah masuk ke pintu atas panggul. Selanjutnya, pemeriksa menghadap ke arah kaki pasien, dan selanjutnya pemeriksa temukan kedua ibu jari kiri dan kanan dan perhatikan sudut yang dibentuk. Apakah convergent yang berarti belum masuk pintu atas panggul atau yang sudut yang dibentuk adalah divergent yang berarti sudah masuk pintu atas panggul. Lalu tentukan seberapa jauh bagian terbawah janin masuk di pintu atas panggul dengan metode perlimaan. Selanjutnya, angkat kedua tangan dari dinding perut ibu dan ambil stetoskop lanek. Kemudian, tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi janin. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan denyut jantung janin dalam 60 detik. Normalnya, DJJ adalah 120 sampai 160 kali per menit. Lalu, letakkan semua peralatan pada tempat semula dan kita melakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan seperti laboratorium dan USG. Lalu kita beritahukan pada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai. Angkat kain penutup,
dan minta ibu untuk memakai kembali pakaiannya. Selanjutnya, pemeriksa mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO, kemudian persilakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar status pasien. Setelah itu, jelaskan hasil temuan atau penilaian klinis ibu dan kondisi kehamilannya. Jelaskan tentang rencana asuhan antenatal berkaitan dengan hasil temuan tersebut. Jangan lupa dicatat pada buku kontrol ibu hamil atau buku KIA, dan jelaskan tentang langkah atau asuhan lanjutan serta jadwal pemeriksaan ulangan. Jelaskan juga untuk melakukan kunjungan apabila ada keluhan. Serahkan buku kontrol ibu hamil, ucapkan salam dan terima kasih.